semuanya masih sanksi. Kami dari Jawa Timur berharap kalau gerai itu dibangun dan nanti dibebankan menjadi utang dari dana desa, kami keberatan. Karena dan kalau kami berharap dari dulu, dari awal ketika masih di Hambalang sampai sekarang sini itu berharap tidak mengganggu dana desa. Karena kalau pembangunan koperasi atau gerai koperasi diambilkan dari dana desa, kita nggak bisa bangun, Pak. Kita di daerah nggak bisa bangun, sedangkan sarana dan prasarana di desa masih sangat banyak untuk kita perbaiki. Ini kami berharap kepada pimpinan DPR untuk bisa membantu kami, bisa memberikan pencerahan agar kegiatan KDMP tidak mengganggu dana desa yang sudah ada. Dan harapannya kalau memang nanti diagunkan oleh dana desanya ditambah, kira-kira seperti itu. Terima kasih Bapak, begitu dari Jawa Timur, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak sekalian dari Asosiasi Kepala Desa seluruh Indonesia yang sudah menyampaikan beberapa hal yang saya lihat bahwa pertama, aksi ini mendukung program pemerintah, mendukung Astacita, terutama mendukung MBG dan Koperasi Merah Putih, tentunya dengan masukan-masukan supaya semua program ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, tadi dengan catatan bahwa tidak semua desa itu memiliki tanah untuk membangun. Memang yang saya dengar bahwa Presiden sudah meminta kepada pihak kepolisian, terutama sampai dengan jajarannya, sampai yang ke desa-desa, pertama untuk membantu mendata apakah ada tanah-tanah lain selain tanah punya desa yang dimiliki oleh instansi lain atau kepunyaan pemerintah yang bisa kemudian dimanfaatkan untuk membuat gerai-gerai. Apabila ada itu berapa banyak, datanya sedang disisir. Apabila kemudian setelah didata masih ada juga yang belum, itu nanti pemerintah akan memikirkan jalan keluarnya. Nah, yang kedua, mengenai masalah tadi usulan tentang pemanfaatan dana desa yang kemudian juga sebagian harus dibuat untuk pembangunan di desa masing-masing. Nanti kita akan sampaikan terutama koordinasi dengan Menteri Desa, Menteri Dalam Negeri dan beberapa kementerian yang akan coba memberikan masukan kepada pihak pemerintah. Lalu yang berikut, tadi SPPG sudah dibentuk yang saya dengar tim supervisi yang diketuai oleh Menko Pangan untuk kemudian melakukan supervisi bagaimana kemudian supaya MBG di daerah-daerah itu bisa terkoordinasi, SPG juga terkoordinasi supaya kemudian perputaran dana di area desa yang mencakup soal belanja, soal masak dan lain-lain itu bisa menjadi perputaran ekonomi yang cukup signifikan untuk kemudian menaikkan pendapatan. Nah, sehingga hal-hal seperti ini kita akan terus juga monitor dari DPR, dan khusus untuk tadi tanah yang hutan lindung mungkin Pak Saan punya program yang baru tadi kebetulan kita bicarakan di rapat pimpinan DPR. Silakan Pak Saan. Terima kasih Pak Dasko, Pak Cuncun, dan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama saya mau ngelengkapin dari apa yang sampaikan Pak Dasko. Yang pertama terkait dengan soal rancangan peraturan pemerintah, Pak Dasko. Ini undang-undang desanya sudah disahkan, jadi Undang-Undang Desa nomor 3 tahun 2024. Sejak tanggal 28 Maret 2024. Ini sudah menjadi Undang-Undang Desa dengan ketentuan masa jabatan kepala desa 8 tahun, 2 kali 2 periode kan, jadi 16 tahun. Tapi sampai saat ini rancangan peraturan pemerintahnya belum ada juga. Jadi ini udah hampir kurang lebih 2 tahun ya, udah hampir 2 tahun. Yang seharusnya 6 bulan harusnya. Jadi mungkin nanti kita pada untuk panggil Menteri Desa ya terkait dengan soal rancangan peraturan pemerintahnya, karena kalau nggak ada
peraturan pemerintahnya mereka susah mengaplikasikan dan sebagainya. Ini apa penting. Nah, yang kedua terkait dengan desa-desa yang masih ada dalam hutan ya, kawasan hutan. Jadi dia punya desa, ada wilayah, ada kantor desa, ada sekolah, ada semua macam-macam, dan ada penduduknya, ada masyarakatnya, tapi status tanahnya masih hutan, sehingga tidak bisa memiliki akses untuk membangun infrastruktur. Artinya gini, akses-akses yang bisa diberikan oleh negara itu menjadi terbatas. Misalnya membangun infrastruktur dan sebagainya, sehingga desa itu menjadi desa tertinggal. Nah, kebetulan di DPR tadi Pak Dasko sudah menyampaikan itu membentuk yang namanya tim pansus, panitia khusus terkait dengan pelaksanaan dan penyelesaian reforma agraria. Nah, nanti kita akan petakan di seluruh Indonesia ini ada berapa jumlah desa yang status tanahnya masih kawasan hutan, sehingga mereka menjadi desa terbelakang karena memang nggak bisa mendapatkan akses apapun. Nah, nanti kita akan selesaikan itu di pansus, tim pansus. Jadi mudah-mudahan itu nanti bisa selesai semua sehingga masyarakat di desa itu tetap bisa mendapatkan keadilan. Jadi keadilan dari sisi apapun terkait untuk mengakses infrastruktur yang baik, sekolah, layanan internet dan sebagainya. Jadi nanti kita akan selesaikan secepatnya, Pak Dasko. Nah, yang terkait dengan soal tadi ya, perincian dana desa, sehingga yang namanya desa itu tidak bisa berinovasi, tidak bisa berkreativitas, karena memang dana desanya sudah dipatok harus ini semua, sehingga ketika ada hal-hal yang memang harus dilakukan, dia nggak bisa keluar dari apa yang sudah ditentukan. Misalnya terkait dengan soal program prioritas pencegahan kemiskinan, stunting, itu ada prosentasenya. Misalnya terkait ketahanan pangan, ada prosentasenya. Terkait pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar, terus juga pengembangan ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat dan transformasi digital, lingkungan dan mitigasi bencana, terus operasional pemerintah desa. Nah, tentu ini juga nanti pimpinan akan bicarakan, nanti Pak Dasko akan bicarakan. Jadi itu beberapa Pak Dasko, Pak Cuncun yang bisa saya tambahkan terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh Bapak-Bapak semua. Sebetulnya kan itu sudah sejak dari keluarnya Undang-Undang 6 2014, irmak prosentase ketahanan pangan dan segalanya itu terus fluktuatif ya, tetapi tidak merubah dari hasil musdes, hanya mencocokkan ketahanan pangan yang 20% itu melaksanakan apa. Jadi nggak ada pemerintah pusat mengintervensi 20% yang akan dilaksanakannya, hanya mengirmak prosentasenya saja, itu aja Bang. Baik, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, saya rasa pertemuan singkat namun cukup efektif. Dengan hasil yang kita akan kaji dan telaah, dan mana yang perlu kita sampaikan, kita akan sampaikan. Mana yang bisa kita langsung eksekusi, kita akan eksekusi. Demikian sampai nanti kita akan terus berkomunikasi. Kita akhiri pertemuan kita dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.